Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Habibah Mutiara Salsabila dengan NIM 12250100007. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah SKDI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi, simak baik-baik ya, teman-teman. Teori masuknya atau kedatangan Islam di Nusantara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya yaitu ada teori India, teori Arab Mekah, teori Arab Parsi, dan teori Cina atau Indochina. Yang pertama yaitu ada teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India ini memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara atau Nusantara. Seperti Van Ronkel misalnya, berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Yang selanjutnya ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dagang dan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Seperti yang dikatakan oleh Sevander dalam Trade and Society, para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Menurut Wang Gongwu dan C. Manjul, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai atau Asia Tenggara. Artinya, pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Lalu, teori yang ketiga yaitu teori Arab Parsi. Teori Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau yang sekarang menjadi Iran, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Taksih. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Taksih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Selain itu, teori Arab Parsi juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, bahwa banyak tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah, seperti tradisi Muharraman, tradisi Asyura. Tradisi atau upacara ritual ini sangat dijunjung penganut Syiah. Upacara ta'bud memperingati peristiwa tragedi Karbala di Sumatera Barat dan di Jambi. Kedua, dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar untuk harokat fathah, JR untuk harokat kasroh, dan PS untuk harokat doma dalam masyarakat Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun penggunaan fathah, kasroh, dan doma adalah ejaan harokat yang digunakan orang-orang Mekah di dalam mengeja huruf-huruf Al-Quran. Lalu yang terakhir ini adalah teori Cina atau Indochina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Nagoib Al-Atos, Eski Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri yaitu Abah Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira
120.000 orang sampai 200.000 orang para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Menurut Suljana 168, dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, tidak hanya berpendapat bahwa Sultan Demak adalah seorang peranakan Cina, namun juga ia menyimpulkan bahwa para wali Songo adalah orang peranakan Cina. Pendapat ini bertolak dari kronik Lenteng Sampokong di Semarang, Jawa Tengah. Misalnya, ia menyebutkan bahwa Raden Patah, Panembahan Demak, memiliki nama Cina, Pangeran Jinbun, Arya Damar nama Cinanya Swan Liong, dan Sultan Trengganu memiliki nama Cina dengan panggilan Tungkalo. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.